Assalamualaikum. Rangkuman materi dasar kesehatan reproduksi. Ini anggota kelompoknya. Definisi sehat. Teman-teman tahu nggak definisi sehat? Sehat itu adalah keadaan sejahtera dari badan jasmani kita, terus dari jiwa rohani kita, itu dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup harus produktif secara sosial maupun ekonominya. Jadi reproduksi itu adalah menghasilkan atau melanjutkan kelestarian hidup, kelestarian kehidupan. Pengertian kesehatan reproduksi. Saya harap teman-teman semua harap menjaga kesehatan reproduksinya ya. Kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan yang sehat, sejahtera, fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta pada proses reproduksi dan bahkan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Teman-teman juga harus tahu, kesehatan reproduksi itu menyangkut 3 hal komponen. Yang pertama, ability, yaitu kemampuan. Yang kedua, success, keberhasilan. Dan yang ketiga itu adalah safety, yaitu keamanan. Gitu teman-teman. 3 komponen kesehatan reproduksi. 3 komponen yaitu kemampuan atau ability, keberhasilan atau sukses, keamanan atau safety. Keempat komponen prioritas Kespro yaitu women health, infant and children health, prevention and treatment of STDs, fertility regu. Syarat agar dapat melaksanakan fungsi reproduksi secara sehat. 1. Tidak ada kelainan anatomis dan fisiologis. 2. Laki-laki dan perempuan memerlukan landasan psikis yang memadai agar perkembangan emosinya berlangsung dengan baik, dimulai sejak bayi. 3. Seorang perempuan hamil memerlukan jaminan bahwa ia akan dapat melewati masa tersebut dengan aman. 4. Setiap orang hendaknya terbebas dari kelainan atau penyakit yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai organ. Pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE. 1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 2. Keluarga berencana. 3. Kesehatan reproduksi remaja. 4. Pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi termasuk HIV atau AIDS. Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif atau PKRK sama dengan PKRE plus Kespro pada usia lanjut. Tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi. Tujuan utama sehubungan dengan fakta bahwa fungsi dan proses reproduksi harus didahului oleh hubungan seksual. Tujuan utama program kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kesadaran dan kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi yang pada akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya. Tujuan khusus, peningkatan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. 2. Meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. 3. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitas kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. 4. Dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi berupa informasi tentang Kespro yang optimal. Sasaran program: 1. Penurunan angka prevalensi anemia. 2. Penurunan AKI. 3. Penurunan proporsi PPLR. 4. Akses informasi yang optimal. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup Kespro. 1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 2. Keluarga berencana. 3. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau disingkat dengan ISR, termasuk PMS, HIV atau AIDS. 4. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. 5.
kesehatan reproduksi remaja. 6. Pencegahan dan penanganan infertilitas. 7. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. 8. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genitalia, fistula. Masa hidup bayi. Konsepsi bayi ya. Konsepsi itu pertemuan antara ovarium yang matang dengan sperma yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Nah, terus siklus bayi nih. Bayi baru lahir dengan cukup bulan, terus pembentukan genotosa internal sudah selesai. Folikel primordial dalam kedua ovarium telah lengkap sebanyak 750.000 butir, teman-teman. Tuba, uterus, vagina, dan genitalia eksternal sudah terbentuk. Labia mayora menutupi labia minora. Sekarang masalah pada tahap konsepsi bayi, teman-teman. Yang pertama, fertilitas, kecukupan gizi, BBLR. Tahu nggak BBLR? BBLR itu berat badan berlebih. Terus faktor hormonal, faktor psikologis, pengutamaan jenis kelamin. Terus pendekatan kesehatan reproduksi terhadap tahap konsepsi bayi. Pertama, pelayanan catin. Catin itu calon pengantin. Perlakuan sama terhadap jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan antenatal, persalinan aman dan nifas, serta pelayanan bayi yang baru lahir. Yang terakhir yaitu pencegahan penyakit. Oke, terima kasih. Masa hidup remaja. 1. Pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa. 2. Diawali dengan berfungsinya ovarium. 3. Secara klinis, pubertas mulai dengan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder. 4. Menarche dan perubahan psikis. Masalah pada remaja, masalah gizi yaitu anemia atau pertumbuhan, menarche yang terlambat atau terlalu cepat, pendidikan yang rendah, lingkungan yang tidak mendukung, kurang pengetahuan tentang GESPRO, kehamilan remaja, aborsi, narkoba, pernikahan dini, seks komersial, pelecehan seksual, penyalahgunaan obat, alkohol, dan tembakau, kekerasan gender, praktek tradisional berbahaya, perilaku seks tidak aman, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual. Pendekatan GESPRO pubertas atau remaja. A. Gizi seimbang. B. Informasi tentang GESPRO. C. Pencegahan kekerasan atau termasuk seksual. D. Pencegahan THD ketergantungan nafsa. E. Perkawinan pada usia yang wajar. F. Pendidikan peningkatan keterampilan. G. Peningkatan penghargaan diri. H. Peningkatan terhadap godaan dan ancaman. Masa hidup usia subur. Usia subur, masa paling penting bagi wanita. Organ reproduksinya berfungsi dengan baik. Puncak kesuburan antara rentan usia 20-29 tahun. Pada usia ini, wanita akan memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Masalah pada usia subur: infertil, unmet need, kesakitan dan kematian ibu karena berbagai kondisi, malnutrisi atau menerima pelecehan dan kekerasan seksual, komplikasi aborsi, infeksi menular seksual, pengantaran kesuburan. Usia subur: A. Kehamilan dan persalinan yang aman. B. Mencegah kecacatan dan kematian akibat kehamilan pada ibu dan bayi. C. Menjaga jarak kelahiran dan jumlah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. D. Mencegah terhadap PMS dan HIV/AIDS. Pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas. F. Pencegahan dan penanggulangan masalah aborsi secara rasional. G. Deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. H. Mencegah dan penanganan infertilitas. Masa hidup usia tua. Menopause, perubahan fisik, perubahan fisik itu contohnya kulit menipis atau kering, gatal-gatal, keriput, dan osteoporosis. Perubahan perilaku yaitu depresi, cemas, mudah tersinggung.
masalah pada usia tua yaitu perubahan hormonal, fisik, perilaku, pola makan, penyakit sistem sirkulasi, kekerasan, osteoporosis, kanker saluran reproduksi, payudara, dan prostat. Dan yang terakhir, infeksi menular seksual. Yang perlu diperhatikan pada usia tua yaitu problem menopause, penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan mobilitas, dan osteoporosis, deteksi dini kanker rahim dan prostat. Hak-hak reproduksi. Hak reproduksi. Hak reproduksi perorangan dapat diartikan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain-lain, mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta untuk menentukan waktu kelahiran anak dan di mana akan melahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi, contohnya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Yang kedua adalah faktor demografi, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja tidak sekolah, lokasi atau tempat tinggal yang terpencil. Selanjutnya ada faktor budaya dan lingkungan, yaitu praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang berlawanan satu dengan yang lain, status perempuan, ketidaksejahteraan gender, lingkungan tempat tinggal dan cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi, hak, dan tanggung jawab reproduksi individu. Yang terakhir yaitu dukungan atau komitmen politik. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu rendah diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di rumah, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang memiliki kebebasan secara material. Yang terakhir adalah faktor biologis, yaitu ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis, anemia, dan radang pangan